Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Tapi kali ini bukan di trailer reaction, bukan juga di review film, melainkan di segmen baru Cinegrip yang sebenarnya nggak baru-baru amat sih sebenarnya ini. Udah kelihatan ya dari judul videonya, kalau di segmen ini gue bakal kasih rekomendasi film-film yang tayang di streaming, di OTT. Nggak baru-baru amat gue bilang segmen ini ya, soalnya kan basically nggak jauh beda formatnya sama di Cinelist yang udah berkali-kali gue bikin. Tapi bedanya, pertama di tiap video rekomendasi streaming ini gue cuman bakal kasih 3 judul film per video, biar pembahasan per filmnya tuh lebih mendalam gitu, lebih fokus. Ya mungkin gak sedetail review biasa, tapi gak cuman sambil lalu lah kayak di Cinelist gitu. Alasan aja sih ini, aslinya mah males nyusun nulis yang judulnya banyak. Perbedaan kedua adalah tiap video tuh bakal fokus di satu hal, entah satu genre atau satu tema. Misal di video kali ini kan gue fokus ke thriller kan, mungkin di berikutnya ada horor, ada drama dan seterusnya. Atau kalau misalkan gue mau fokus ke tema, ya bisa misal gue ngebahas film romance yang membicarakan soal perselingkuhan, nah gitu misal. Dan yang ketiga, tiap video itu juga bakal fokus ke satu platform streaming. Bukan karena ini endorse atau paid promote ya, tapi ya sekali lagi biar lebih terfokus gitu gue ngerasanya. Kalau yang ini beneran, biar lebih terfokus yang gue bahas. Jadi kalau hari ini kan gue ngebahas soal thriller di Prime Video, mungkin next video tuh ada thriller di Netflix atau horror Netflix, di Viu, Catchplay dan lain-lain. Dan cuman sebatas streaming service yang available di Indo ya. Gue gak akan menyertakan streaming service yang harus pakai VPN gitu, misalkan kayak Tubi, Hulu dan lain-lain. Soalnya biar tujuan segmen ini tuh tercapai gitu. Tujuan gue bikin ini kan adalah biar gue kasih rekomendasi tuh, berbagi rekomendasi ke kalian. Jadi kayak rada percuma gitu, misalkan gue kasih rekomendasi terus kalian gak bisa nonton atau kesulitan buat nyari film itu. Jadi khusus untuk streaming service yang ada di Indonesia aja. Gue kepikiran buat bikin segmen ini tuh karena sering nemuin beberapa contoh kasus nih. Misal ada orang yang pengen nonton film A gitu, dia suka banget sama film A gitu, misal dulu nonton zaman ada DVD dan segala macam, terus pengen nonton lagi, tapi dia nggak tahu kalau film itu ada di streaming Z gitu misalkan. Atau dia udah nungguin tuh film B, tapi dia nggak tahu kalau filmnya udah rilis di streaming service Y gitu contohnya. Atau misalkan sebaliknya nih, orang yang langganan streaming service Z tadi itu dia bingung, anjir banyak banget filmnya, gue bingung mau nonton apa. Nah, gue kasih rekomendasinya. Karena kan sekarang streaming service tuh udah makin marak ya, makin rame film-film, mau itu film baru yang original produksi streaming service itu atau film lama yang baru tayang di sana. Dan gak semuanya itu dipromosiin sama tiap streaming service dengan seimbang. Ada yang emang tiba-tiba masuk gitu tanpa orang tahu. Nah itu yang perlu gue bahas di sini. Ya semoga bisa membantu perjalanan bersinema kalian. Dan kalau misalkan ada tema atau genre tertentu yang lo pengen gue bahas, bisa silakan bagiin itu di kolom komentar. Nanti akan dipilih-pilih tuh mana yang bisa kita angkat di video berikutnya. Yang gue nggak tahu kapan sih, karena gue nggak menjanjikan segmen ini tuh rilis rutin tiap minggu ya. Rilisnya itu adalah di saat ya setiap Cinegrip jadwal publishnya lagi ada yang kosong gitu, karena kan padat banget. Jadi ini rilis pada saat lagi ada yang kosong begitu. Baiklah, langsung aja gue mulai rekomendasi streaming volume pertama ini yang bakal ngebahas 3 film thriller di Prime Video. Gue random aja sih milih filmnya. Maksudnya bukan random asal yang jelek gue masukin tuh enggak. Tapi gue kayak memilih thriller-thriller yang buat gue tuh bagus. Gue gak mengkhususkan harus yang hidden game atau harus yang underrated, enggak. Gue ngeliat thriller apa aja yang ada di sana dan yang menurut gue bagus ya gue masukin. Tapi gue mengusahakan biar jenis thrillernya itu beragam, nggak cuma thriller yang itu aja. Kayak yang pertama ini ada Blow the Man Down yang rilis tahun 2019. Film bikinan duo sutradara Bridget Savage Cole dan Daniel Crudy ini gabungin elemen thriller sama dark comedy. Ngambil latar di kota kecil bernama Easter Cover yang dingin. Alurnya tuh nyeritain tentang 2 saudara, Mary Beth dan Priscilla, yang berusaha nyembunyiin mayat seorang pria. Ini pokoknya film yang cocok buat lo kalau misalkan lo adalah penggemar karya-karyanya Coen Brothers. Soalnya Blow the Man Down ini Coen Brothers banget lah. Dari humor gelapnya, terus setting kota kecil yang dingin, konflik soal penemuan mayat yang sebenarnya simpel terus kemudian berujung ke banyak konflik random lain, terus banyak twist, dan eksekusinya tuh fun, seru, intens, dan menariknya ini juga tontonan yang lumayan kental unsur empowerment. Lo bakal ngeliat gimana di kota yang sebenarnya tuh maskulin banget, yang mayoritas penduduknya tuh adalah bapak-bapak nelayan jenggotan serem, ternyata justru para perempuannya tuh yang lebih bisa diandelin buat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan thriller yang kedua, film yang kedua adalah Nocturnal Animals.
Kalau Blow the Man Down tadi gabungin elemen thriller sama dark comedy ya. Kalau Nocturnal Animals ini gabungin thriller sama misteri dan neo-noir. Agak absurd, gue ngerasa agak ada nuansa surreal ya. Rada ngingetin ke karya-karyanya David Lynch lah. Cuman kalau Lynch kan absurd banget ya, surreal banget. Pergerakan alurnya tuh lebih mirip kayak mimpi yang divisualisasikan. Kalau Nocturnal Animals nih lebih bersahabat lah. Lebih bersahabat dibanding film-filmnya Lynch. Cuman tetap kerasa absurd, surreal, dan misterius gitu. Ceritanya tentang Susan, pemilik galeri seni yang tajir yang diperanin sama Amy Adams, dan dia tuh ngerasa dihantui sama novel bikinan mantan suaminya, Edward, yang diperanin Jake Gyllenhaal. Jadi Susan tuh ngerasa kalau novel itu punya banyak kemiripan sama hubungan mereka berdua dulu pas masih nikah. Dan nanti alur film ini tuh dipecah jadi dua, soal Susan di dunia nyata dan soal novelnya Edward yang divisualisasikan. Ya tipe-tipe film yang ngomongin life imitates art dan sebaliknya art becomes life gitu. Tipikal-tipikal itu. Aneh, misterius, atmosferik kayak tadi gue bilang lah, ngingetin banget ke film-filmnya David Lynch. Mungkin bukan film yang sekali tonton bisa langsung lo tangkep semua poinnya, tapi buat gue tuh kesan aneh tadi justru kerasa adiktif gitu. Gue pertama nonton Nocturnal Animals tuh kayak oke, versi lemah dari filmnya Lynch waktu itu, gue ngerasa gitu. Tapi kayak somehow ada sesuatu yang menarik gue untuk balik lagi, ada sesuatu yang kok gue pengen lihat terus ya. Nah bikin gue ngerasa gitu, menghipnotis soalnya film ini. Nagih, apalagi si Tom Ford sutradaranya itu juga basicnya kan seorang fashion designer ya. Jadi dia tuh jago ngemas visual yang cakep. Kostumnya jelas cakep karena dia fashion designer tadi, terus tata artistiknya, propertinya cakep semua. Kalau tadi udah ada thriller ya campur dark comedy, terus berikutnya ada thriller campur misteri dan neo-noir. Yang ketiga ini ada thriller politik dari Korea Selatan, judulnya adalah The Man Standing Next, yang jadi perwakilan Korea di Oscar tahun 2021. Alurnya tuh ngomongin intrik politik yang terjadi 40 hari sebelum penembakan terhadap Presiden Korea Park Chung-hee di tahun 1979. Kayak kebanyakan thriller politik ya, The Man Standing Next ini punya banyak konspirasi, banyak konflik, banyak lokasi, dan ngelibatin banyak orang juga. Jadi mungkin akan terasa rada kompleks buat beberapa orang, tapi nggak susah itu kok, asli. Nggak susah itu buat dipahamin, asalkan lo mau merhatiin dialog-dialog yang diucapin sama karakternya. Dan kesan pertama yang gue dapet pas nonton film ini adalah wow, filmnya Shakespeare banget. Tentang perebutan kekuasaan, tragedi, terus ada protagonis yang dari luar tuh kelihatan berkuasa, berwibawa, tapi sebenarnya kalau lihat lebih jauh ke dalam hatinya, dia tuh penuh keraguan, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Ya Shakespearean. Dan misalkan lu ngelewatin film ini pas tayang di bioskop tahun 2020 kalau nggak salah ya, awal 2020 kemarin, langsung tonton. Ini bagus. Oke, udah 3 film gue kasih. Yang gue usahain itu adalah thriller yang variatif ya, nggak cuman kejar-kejaran, tembak-tembakan dan segala macam atau pembunuhan gitu. Dan variasi-variasi itu gue usahain bakalan ada terus di video-video rekomendasi streaming berikutnya. Dan kayak tadi gue bilang, kalau misalkan lu punya permintaan, request atau apapun itu soal apa yang mesti gue bahas di next rekomendasi, silahkan tulisin itu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan lu pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thank you di bawah. Oke? Alright, gue Rashid Hari, sampai ketemu di rekomendasi film-film streaming berikutnya.